teman-teman, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Tuti Darmawati Lawala dengan NIM 8598100327 dari Salut Damai Ida Negawo. Nah, di sini saya mencoba menjelaskan yang pertama, apa itu automated online proctoring dan bagaimana sistem automated online proctoring ini bekerja, dan ketiga, apa manfaat automated online proctoring ini dan bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa itu automated online proctoring? Automated online proctoring ini adalah sistem pengawasan ujian jarak jauh yang berjalan secara otomatis menggunakan teknologi atau perangkat lunak tanpa memerlukan pengawasan manusia yang hadir secara langsung. Sistem ini dirancang untuk memantau peserta ujian saat mengerjakan soal secara daring, memastikan bahwa proses penilaian berjalan jujur dan sesuai aturan. Layaknya pengawasan di ruang kelas fisik, namun dilakukan sepenuhnya oleh mesin dan algoritma. Yang kedua yaitu bagaimana sistem automated online ini bekerja, yaitu diawali dengan verifikasi identitas peserta didik atau peserta ujian di awal, biasanya dengan mencocokkan wajah dengan foto data diri atau kartu identitas. Selama ujian berlangsung, sistem akan mengakses kamera, mikrofon, dan layar perangkat peserta untuk merekam serta memantau segala aktivitas algoritma di dalamnya, dan akan mendeteksi berbagai indikasi kecurangan seperti wajah tidak terlihat di kamera, ada orang lain yang masuk, peserta sering menoleh ke arah lain, suara bising atau orang berbicara di latar belakang, hingga peserta mencoba membuka tab atau aplikasi lain di luar halaman ujian. Setiap gerakan atau perilaku yang dianggap mencurigai akan ditandai dengan sebagai laporan kejadian, lalu disimpan untuk ditinjau kembali oleh pengajar nantinya atau dosen. Ada juga fitur yang bisa langsung menghentikan ujian secara otomatis jika pelanggaran dianggap berat. Yang ketiga yaitu manfaat dalam menjaga integritas akademik, di mana sistem ini berperan besar dalam menjaga integritas akademik karena pertama, mencegah dan mendeteksi tindakan kecurangan seperti mencontek, bekerja sama, atau menggunakan bantuan pihak lain saat ujian berlangsung. Kedua, menjamin bahwa hasil nilai yang diperoleh benar-benar merupakan kemampuan asli mahasiswa, sehingga kredibilitas dan keabsahan hasil penilaian tetap terjaga meskipun dilaksanakan secara daring. Kemudian ketiga yaitu membangun rasa tanggung jawab dan kejujuran akademik mahasiswa karena mereka sadar bahwa aktivitasnya dipantau dan setiap pelanggaran akan tercatat. Kemudian keempat yaitu menciptakan standar penilaian yang setara, adil bagi semua mahasiswa, terlepas dari lokasi mereka berada saat mengerjakan ujian. Yang terakhir yaitu bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa. Meskipun sistem ini mengumpulkan banyak data visual dan audio, universitas wajib melindungi privasi mahasiswa dengan cara pertama, menetapkan aturan yang jelas dan transparan tentang jenis data apa saja yang diambil, untuk keperluan apa, dan berapa lama data tersebut disimpan. Kedua, yaitu membatasi akses rekaman atau data pemantauan hanya kepada pihak yang berwenang seperti pengajar atau tim penjamin mutu akademik dan tidak membagikan ke pihak luar. Ketiga, yaitu menghapus data rekaman secara otomatis setelah proses penilaian selesai atau setelah masa kelulusan berakhir sesuai kebijakan perlindungan data.
Kemudian, memastikan teknologi yang digunakan sudah memenuhi standar keamanan data sehingga informasi pribadi mahasiswa tidak mudah diretas atau disalahgunakan. Terakhir yaitu memberikan jaminan bahwa pemantauan hanya berfokus pada aktivitas yang berkaitan dengan ujian, bukan untuk mengawasi kehidupan pribadi mahasiswa di luar konteks penilaian. Jadi kesimpulannya yaitu automated online proctoring ini adalah solusi pengawasan ujian daring yang memanfaatkan AI untuk menjaga kejujuran akademik tanpa mengorbankan efisiensi. Sistem ini bekerja untuk memantau aktivitas peserta atau mahasiswa secara otomatis sehingga kecurangan bisa ditekan dan hasil ujian lebih kredibel. Kemudian di sisi lain, universitas tetap wajib menjaga privasi mahasiswa dengan mengamankan data dan membatasi akses hanya untuk keperluan evaluasi. Jadi kalau dikelola dengan baik, teknologi ini bisa jadi jembatan antara integritas akademik dan kenyamanan ujian jarak jauh. Baik, demikian saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.